Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita dimanapun berada, keluarga besar Gereja Kami Indonesia yang sedang melaksanakan kegiatan doa puasa 40 hari. Kita memasuki di hari yang ke-36. Pada hari ini, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus meneguhkan, memateraikan, mengajar kami dalam kebenaran-Mu. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan bersabda bagi kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Satu ayat yang tentu tidak asing bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara kasih Tuhan, rancangan damai sejahtera dalam nas pembacaan kita merupakan rancangan Tuhan bagi bangsa Israel di mana atau di masa pembuangan di Babel. Seperti kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 1-4 yang akan digenapi setelah 70 tahun dalam pembuangan mereka. Yeremia 29 ayat 10 yang kita sudah baca tadi. Situasi ini tentu bukan hal yang mudah untuk dimengerti. Mengapa Tuhan mengizinkan hal yang tidak menyenangkan itu terjadi pada umatnya? Namun dalam kedaulatan Tuhan, Ia tidak butuh persetujuan kita ketika mengizinkan sesuatu terjadi. Akan tetapi, semua didasari atas kemahatauan Tuhan yang begitu sempurna dan kasih-Nya yang tiada terselami. Dia tahu bahwa itulah yang terbaik untuk masa depan umat-Nya. Hal ini terjadi sangat relevan direnungkan sehubungan dengan Pesta Demokrasi yang kita sudah laksanakan tahun 2024 ini, mengingat kita telah memiliki hak pilih, baik di Pilpres maupun Pileg. Mungkin figur yang kita pilih sudah lama kita doakan, dan kita sangat yakin mampu memenuhi harapan dan idealisme kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tidak terpilih misalnya, atau mungkin ada pula di antara kita yang merupakan peserta dalam pemilihan legislatif, bahkan mungkin nanti pemilihan gubernur, bupati atau wali kota, bahkan sampai ke pemilihan kepala desa. Prinsipnya apapun yang terjadi, semua ada dalam kedaulatan Tuhan yang telah merancangkan hal terbaik dan damai sejahtera bagi setiap umat-Nya. Syarat mengalami damai sejahtera berdasarkan Yeremia 29 ayat 5-11. Yang pertama, jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri menunggu kemujuran datang sendiri. Jangan meratapi atau mengutuki kegagalan, atau jangan terus menangisi keadaan, tetapi segeralah bangkit. Jalinlah hidup yang penuh gairah, miliki etos berpikir yang unggul sebagai pejuang kehidupan. Bekerja keras, bekerja cerdas, dan bahkan lakukan segala sesuatu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran diri, keluarga atau rumah tangga, kaum di kota, bangsa atau negara, atau daerah atau masyarakat di mana kita berada. Kedua, hidup dengan penuh dengan berpikir dan bertindak rasional, jangan terpedaya atau diombang-ambingkan oleh konsep-konsep atau ide-ide yang tidak rasional, yang menyesatkan dan memperburuk keadaan. Memiliki integritas iman yang tangguh dan bijaksana. Ayat 9 dan 10 dari Yeremia 29. Kuat menghadapi setiap tantangan hidup dengan berpegang kepada firman Tuhan, dalam merancang, dalam bersikap, dan dalam memutuskan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Kita bandingkan dengan kitab 1 Tesalonika pasal 5 20-22. Ketiga, bahwa kita harus sadar bahwa rancangan Tuhan memang sulit dimengerti.
akan tetapi harus selalu dipercaya itu yang terbaik. Maka hasilnya adalah damai sejahtera dan hari depan yang pasti cemerlang. Karena itu berjuanglah sekuat tenaga, tapi tetap harus berpikir yang bijaksana. Bersandar penuh pada kehendak Tuhan dan terima dengan lapang dada apa yang terjadi sebagai yang terbaik dari Tuhan, dan nantikanlah janjinya seraya menjadi pribadi yang bekerja keras, bekerja cerdas, dan berintegritas. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada 3 pokok doa kita yang kita boleh naikkan bersama-sama. Pertama, berdoa untuk pemimpin negara ini yang terpilih maupun wakil rakyat, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, agar mereka dapat menjalankan amanah kepercayaan rakyat dengan jujur dan takut akan Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk yang tidak terpilih atau masyarakat yang orang dipilihannya belum berhasil, agar percaya akan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Yang ketiga, berdoa agar terjadi ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran yang menyeluruh, terutama setelah pasca pemilu yang telah kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa rancangan Tuhan yang pasti terbaik. Ajar kami dalam setiap situasi untuk senantiasa mensyukuri akan kebaikan Tuhan dan percaya akan kebaikan Tuhan, dan selalu percaya bahwa semua yang Tuhan rancang ada terbaik bagi kami. Baik kami yang saudara kami yang terlibat dalam pelayanan